Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi serta cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Nah jadi guys, ini adalah bocoran resmi manga Boruto chapter 7 bagian yang kedua. Karena banyaknya percakapan yang terjadi di chapter ini, itulah mengapa admin membuatnya menjadi 2 video. Dan perlu kalian ingat bahwa admin tidak mengulangi pembahasan kita sebelumnya karena momen ini merupakan momen yang belum sempat diperlihatkan. Pengakuan Boruto ke Mitsuki pun terjadi ketika Kawaki masih pingsan di tempat lain. Jadi, mari kita lanjut mereview manga resmi chapter 7 bagian keduanya, sekaligus preview Boruto chapter 8 ke depannya. Nah kemarin video bagian pertama, selesai ketika di adegan seorang Boruto mengaku ke Mitsuki jika ayahnya masih hidup. Mitsuki terlihat masih sedikit bingung, meskipun Boruto telah memberitahukan jika dirinya adalah matahari dari Mitsuki. Mendengar itu, Mitsuki terkejut dan merasa bahwa ada yang aneh dan dia tak merasa yakin. Akan tetapi, Mitsuki perlahan melawan pikirannya sendiri, dan mencoba mencerna tentang semuanya. Dan akhirnya, dia meyakini apa yang dikatakan oleh Boruto itu meskipun di panel ini, hanya memperlihatkan wajah Mitsuki yang terlihat yakin ke Boruto. Setelah itu, Boruto meninggalkan Mitsuki untuk pergi ke sebuah bangunan, untuk berbicara dengan Shikamaru. Pembicaraan mereka yang melalui Shintenshi no Jutsu, masih terus berlangsung karena jika berbicara secara langsung, maka orang akan dapat mencurigai seorang Shikamaru. Adegan lalu berpindah ke kantor Hokage, yang memperlihatkan percakapan antara Ino dan Shikamaru. Ino kemudian bertanya ke Shikamaru dengan berkata, apa maksudnya itu, apakah Naruto masih hidup? Shikamaru tak menjawab pertanyaan dari Ino karena dia langsung menyuruh Boruto untuk bergerak dan menuju kepadanya. Mungkin maksud Shikamaru adalah, dia menyuruh Boruto untuk lebih dekat dengannya, agar pembicaraan mereka lebih jelas dan tak diketahui oleh siapapun. Karena jika secara langsung, admin rasa itu tak mungkin terjadi. Nah seperti yang kalian ketahui, 4 hari yang lalu admin telah menjelaskan momen ini juga ke kalian. Yakni momen ketika Ino dan Shikamaru telah mengetahui bahwa Naruto masih hidup. Juga tentang Boruto berterus terang tentang Zeno ke Shikamaru, telah kami jelaskan sejak 3 minggu yang lalu. Admin cukup senang karena prediksi atau pendapat tersebut muncul lebih dulu dari channel ini. Lalu kemudian, gambar berpindah dan memperlihatkan seorang Kawaki yang mulai bangun setelah pingsan beberapa menit. Dari kejauhan Eida melihatnya bangun, sambil mengucap nama Kawaki dengan ekspresi terkejut. Nah ini juga telah admin bahas sebelumnya akan tetapi, kita perlu mereviewnya kembali karena ini merupakan manga resmi Boruto chapter 7. Kawaki lalu berkata, Mitsuki benar-benar bajingan, apa kau tahu kemana Mitsuki pergi? Nah setelah Kawaki bertanya demikian ke Eida, adegan kembali lagi ke kantor Hokage. Shikamaru terlihat sedang mendengarkan penjelasan Boruto tentang semua hal yang telah terjadi. Shikamaru berkata, dengan kata lain yang terjadi saat ini adalah, ingatan kita telah diubah oleh Shinjutsu milik Eida. Yakni omnipoten, dan semua itu sesuai dengan keinginan Kawaki. Boruto kemudian berkata, ya, kau benar tentang itu dan semuanya, serta aku akan membahas ini dulu. Karena aku tidak terlalu peduli tentang hal spesifik mengenai kekuatan omnipoten itu. Namun bagaimanapun juga, pada akhirnya Anda akan tetap melupakannya. Mendengar itu, Shikamaru hanya bereaksi dengan mengucap kata apa. Boruto berkata lagi, sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Anda mendengar penjelasan tersebut. Sarada dan ketua kelas, harusnya telah menjelaskannya berkali-kali kepada Anda. Nah sontak ekspresi Shikamaru berubah kaget, setelah Boruto berkata tentang Sarada dan Sumire. Di sini, Boruto bermaksud untuk menjelaskan bahwa Sarada Sumire tak terpengaruh Zeno sama sekali dan selalu membela Boruto. Namun, Shikamaru baru menyadari itu setelah Boruto menjelaskannya. Boruto lalu menyambung ucapannya dengan berkata, konsep omnipoten takkan tinggal di dalam ingatanmu. Karena tanpa sebuah kegagalan, pada waktunya Anda akan cepat melupakan segalanya. Itulah jenis dan cara kerja kemampuannya. Fakta bahwa aku dan Kawaki telah tertukar, kau harus mempercayainya, tanpa dasar dan logika apapun. Nah di sini, Boruto benar-benar menekankan ke Shikamaru bahwa Hokage itu harus percaya jika Boruto dan Kawaki tertukar. Boruto menyuruhnya untuk meninggalkan pemikirannya berdasarkan logika, ataupun nalar apapun itu. Intinya, Boruto memaksa Shikamaru untuk percaya pada apa yang dikatakan oleh Boruto.
Boruto berkata lagi, kau berhasil mencapai kesimpulan itu sendiri paman. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang yang biasa dan menurutku, Anda benar-benar sangat mengesankan. Shikamaru dan Ino terlihat serius setelah mendengarkan penjelasan Boruto itu. Shikamaru lalu bertanya ke Boruto dengan berkata, jadi sekarang, bagaimana kita harus memperbaikinya? Boruto terdiam sejenak, sambil berpikir tentang sesuatu. Dia kemudian menjawab dengan berkata, soal itu, kita takkan bisa memperbaikinya paman. Semua ingatan yang ditimpa sekarang ini, telah dianggap nyata oleh kalian semua. Dan bahkan jika kita mengubahnya kembali, itu takkan membuat masalah kami berdua Kawaki, akan terselesaikan juga. Kawaki menyegel ayah atau Nana Daime, untuk melindungi dirinya. Apa artinya semua itu? Yakni sampai Kawaki puas maka dia takkan membuat ayahku keluar. Nah di sini Boruto telah menjelaskan ke Shikamaru jika Kawaki berniat membunuhnya dan setelah itu terjadi, maka dia akan membebaskan Naruto dari dimensi itu. Lalu Boruto berkata lagi, tidak peduli bagaimana kau melihatnya karena kita tetap akan memulai pola yang sama secara berulang. Shikamaru memperlihatkan ekspresi serius dengan berkata, daripada menyelamatkan Naruto, lebih baik kita membunuh Kawaki saja. Andai aku yang di posisimu, aku akan segera membunuhnya. Boruto sempat terdiam mendengar pernyataan Shikamaru akan tetapi, dia langsung membalas dengan berkata, Kawaki memang ingin membunuhku namun, aku berbeda dan aku tidak sepertinya. Aku hanya akan memukulnya dengan keras, lalu kami akan alur kembali. Hanya itulah yang kuinginkan dan mungkin, ini pasti bisa kulakukan. Nah bisa kita katakan, Boruto tampaknya ingin mengikuti jejak ayahnya dahulu, ketika Naruto mencoba membawa kembali seorang Sasuke. Meskipun harus membuat lengan atau kaki Sasuke patah, Naruto takkan membunuh sahabatnya itu. Shikamaru kemudian berkata, aku benar-benar memahami perasaanmu Boruto. Akan tetapi jika kau tak berniat membunuh Kawaki, maka kau harus menerima fakta bahwa dirimu akan terus terjebak atas kejahatan karena telah membunuh Naruto. Ino dan Boruto tampak serius mendengar pernyataan dari Shikamaru itu. Shikamaru berkata lagi, faktanya bahwa Kawaki lah yang mengaktifkan omnipoten itu. Aku ingin menghindari menyudutkannya lagi, meskipun dengan cara apapun. Maksudku adalah, kita takkan bisa mengungkapkan apapun yang telah dia lakukan. Biar ku perjelas Boruto bahwa dirimu akan menjadi seseorang yang terus diincar. Bagaimana Boruto, apakah kau baik-baik saja dengan fakta itu? Boruto sempat berpikir sejenak, tetapi dia mengatakan bahwa dia tak peduli sama sekali. Boruto berkata, aku benar-benar tak peduli karena aku memang berencana seperti itu sejak awal. Nah teman-teman mengapa seorang Boruto justru tak menolak bahwa dia dikatakan kriminal karena membunuh Naruto? Admin berpendapat bahwa ini ada kaitannya dengan seorang Kawaki. Karena dia mengaku tak akan membunuh Kawaki, alias hanya memukulnya saja, Boruto jelas ingin Kawaki menikmati kehidupan yang enak itu. Boruto ingin merasakan sesuatu yang telah dirasakan oleh Kawaki sejak dulu. Itulah alasan dirinya, tak peduli meskipun dia diincar semua orang. Adegan kemudian beralih ke markas para Shinju, dan itu memperlihatkan seorang Shinju Jura dan Shinju Hidari. Admin ingin menjelaskan bahwa ini tampak seperti sebuah flashback, saat Jura masih di markas miliknya. Momen ini, saat sebelum dia bergerak untuk mencari Kawaki, agar bisa pergi ke tempat Naruto. Kita perlu mereviewnya juga dan diperlihatkan, Jura sedang membaca sebuah buku. Jura berkata, ini agak aneh bahwa dunia ini, tidak peduli seberapa banyak pengetahuanku bertambah, keraguan baru ini muncul dari dalam diriku. Dan hal-hal yang tidak kumengerti, malah makin terus bertambah banyak. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa pengetahuan ini, menghasilkan konsep kesadaran diri. Mungkin aku harus katakan bahwa lebih baik, terimalah ketidaktahuanmu sendiri dan ini terlalu menarik. Jura terlihat menutup buku yang dia baca, dengan ekspresi yang sedikit tak puas. Dan benar saja bahwa dia, ternyata tak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Jura berkata, ngomong-ngomong, mulutku benar-benar gatal ingin mengungkapkan ini. Aku menyadari bahwa tak peduli seberapa banyak buku yang kubaca, tidak ada jawaban atas pertanyaan tentang keraguan itu. Dan kalau begitu, bisakah kita untuk pergi sekarang ini, serta langsung ke tempat Uzumaki Naruto berada? Nah seperti yang kalian ketahui, Jura pun terlihat bingung atas apa yang dia cari tersebut. Dia mencoba untuk mencarinya melalui buku-buku akan tetapi, dia tak menemukan jawabannya. Maka dengan itu, dia ingin langsung pergi ke Naruto, untuk menemukan sebenarnya apa yang sedang dia incar di tubuh Naruto. Itulah panel akhir dari manga Boruto chapter 7, dan untuk perilisan manga resminya, akan hadir pada tanggal 20 Februari nanti, di sebuah situs resmi Manga Plus.
Sekarang, kita akan melanjutkan sebuah pendapat dan prediksi tentang manga chapter 8 serta ke depannya. Dan dengan bergeraknya seorang Jura, maka kemungkinan besar dia bisa langsung ke tempat Naruto, menggunakan kekuatan yang sama seperti Kawaki. Besok kita akan memulai kembali prediksinya karena setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.